Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 10 MAN 18 Jakarta. Pada rangkaian video ini, kita akan sama-sama belajar tentang gerak lurus. Di kelas, kalian sudah belajar tentang pengertian gerak. Suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut berubah posisinya dari suatu titik acuan. Nah, gerak lurus sendiri itu kita mempelajari tentang pergerakan suatu benda atau suatu objek yang bergerak dalam lintasan yang lurus. Dalam rangkaian video ini, materi gerak lurus akan dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada jarak dan perpindahan, lalu ada kelajuan dan kecepatan, kemudian ada percepatan, lalu gerak lurus beraturan atau GLB, kemudian ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, kemudian ada fungsi gerak lurus. Pada materi yang pertama ini tentang jarak dan perpindahan, kita akan mempelajari bagaimana cara membedakan antara jarak dengan perpindahan, juga bagaimana cara menghitungnya. Lalu yang materi kedua ini, kelajuan dan kecepatan, kita akan belajar bagaimana cara membedakan antara kelajuan dan kecepatan, juga cara menghitungnya. Yang materi ketiga ini tentang percepatan, kita akan mempelajari tentang definisi dari kecepatan dan bagaimana cara menghitung percepatan suatu benda. Lalu materi yang keempat tentang gerak lurus beraturan, kita akan mempelajari bagaimana pergerakan benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Sementara gerak lurus berubah beraturan, kita akan belajar tentang pergerakan suatu benda dengan percepatan yang konstan atau percepatan yang tetap. Materi yang terakhir ini, fungsi gerak lurus, kita akan belajar bagaimana cara menghitung besaran-besaran pada gerak lurus, yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan yang dimiliki oleh suatu benda yang dinyatakan dalam suatu fungsi waktu. Jadi, pergerakan bendanya dinyatakan dalam fungsi waktu. Karena sebagian besaran-besaran dalam gerak lurus ini merupakan besaran vektor, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian memahami konsepnya, juga ketika kalian mengerjakan soalnya, yaitu tentang kaidah cara menuliskan nilai suatu vektor. Ingat ya, besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Maka ketika kita mengerjakan soal-soal gerak lurus yang melibatkan besaran vektor, kita harus memperhatikan arah dari besarannya. Ini adalah perjanjian tanda untuk menyatakan nilai sebuah vektor. Apabila vektornya ke kanan dan ke atas, vektornya bernilai positif. Namun apabila vektornya memiliki arah ke kiri dan ke bawah, maka nilainya negatif. Selanjutnya, rangkaian video ini akan terdiri dari 6 bagian sesuai dengan pembagian materi yang kalian lihat di sini. Pada tiap video, ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk mengasah pemahaman kalian. Kalian bisa cek link soalnya di description box masing-masing videonya. Jadi setelah menonton videonya, jangan lupa untuk mengerjakan soalnya ya, agar kalian sendiri mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap video yang kalian tonton. Selamat belajar, semoga video dan latihan soalnya benar-benar bisa membantu kalian dalam memahami materi ini.